Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan metode analisis kebangkrutan. Di dalam metode analisis kebangkrutan ini terdapat materi yang pertama, yaitu membahas tentang kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh setiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut sudah terkena bangkrut, maka dia dikatakan perusahaan yang benar-benar mengalami kegagalan. Materi yang kedua yaitu mengenai multiple diskriminan, yaitu multiple diskriminan ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi perbedaan antara variabel untuk mengklarifikasikan mereka menjadi beberapa set kelompok besar. Yang ketiga adalah analisis Z-score. Analisis Z-score ini adalah untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak. Di dalam materi metode kebangkrutan ini terdapat manfaat analisis kebangkrutan juga. Yang pertama bagi kreditor. Bagi kreditor itu untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Yang kedua, manfaatnya itu bagi investor, yaitu untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga, sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan. Yang ketiga itu bagi pihak pemerintah. Manfaatnya adalah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut. Yang keempat, bagi akuntan, yaitu untuk menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Yang terakhir bagi pihak manajemen, yaitu untuk melakukan langkah-langkah menghindari dari kebangkrutan, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan seperti biaya akuntan dan biaya penasihat hukum bisa dihindari. Di sini juga terdapat metode peramalan kebangkrutan, yaitu dengan dijelaskan X1 itu sama dengan modal kerja atau total aktiva, X2 laba yang ditahan total aktiva, yang X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aktiva. X4 itu merupakan nilai pausan modal sama saham atau nilai buku total hutang. X5 penjualan atau total aset. Di sini saya akan menjelaskan X1 itu merupakan menyimpulkan bahwa suatu perusahaan yang berpotensi gagal mulai berkurang. X2 ini indikator profitabilitas kumulatif yang relatif terhadap penyusunan waktu. X3 mencerminkan keseluruhan kekuatan perusahaan dalam mendatangkan pendapatan. X4 mengembangkan solvabilitas kemampuan finansial jangka panjang dari suatu perusahaan. X5 menunjukkan rasio perputaran modal yang menunjukkan besar kecilnya kemampuan manajemen untuk menjual aset-aset perusahaan tersebut. Di dalam pembahasan kali ini kita jelaskan juga nilai Z-score itu ada 3 di bawah 1,81 itu dikatakan perusahaan tidak sehat. 1 di antara 1,81 sampai 2,90 perusahaan itu dikatakan dalam kondisi rawan. Apabila di atas 2,90 maka perusahaan itu dikatakan perusahaan yang sehat. Sekian dari presentasi saya mengenai metode analisis kebangkrutan kali ini. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.